Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Kania Dewi di channel YouTube Kania Dewe. Untuk yang selalu setia nonton di YouTube channel aku, terima kasih banyak. Dan untuk yang baru nonton, selamat menonton. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe-nya juga ya. Untuk kali ini aku akan bikin budgeting Januari 2022. Sebelumnya aku unboxing dulu. Di sini aku beli stationery yang isinya itu isi binder dot A6 ya 6 ring, sama di situ ada pouch yang ukuran A6 juga, stiker huruf ada, aku beli 2 pieces dan satu cepitan buat stiker, sama lakban kertas ya, yang buat dekorasi gitu, sama binder A6 6 ring ya. Nah di sini aku dapat bonusnya juga loh, banyak. Yang itu tuh yang pouch sama pulpen 2 dan penggaris itu free dari tokonya. Nah di sini aku pasang dulu ya untuk si pouchnya ini. Nah ini tuh awalnya aku mau bikin buat sinking fan, tapi kan yang sinking fan itu udah ada, paling aku tambahin buat beberapa pouch aja. Nah di sini aku akan buat budgeting ini di binder A6 ini karena biar lebih simple gitu, jadi biar nggak gede gitu. Terus si uang bulanannya itu aku simpen di satu binder kayak gitu. Nah nanti untuk mingguannya aku hitung terpisah. Nah, sekarang kita mulai pembajetannya yang Januari 2022. Di sini aku siapin uang di tempat uang ya yang sekarang lagi viral gitu kan di YouTube. Tetapi ini aku bikin handmade ya dari stick es krim. Jadi si cash tray ini tuh aku buat dari stick es krim ya. Jadi handmade sendiri. Nah di sini aku udah dekorasi tipis-tipis gitu ya untuk cover 2022. Nah di sini ada budgeting yang Januarinya, dan alhamdulillah di awal tahun ini cicilan-cicilan aku udah berkurang, hanya tinggal satu lagi yang belum beres. Nah di sini aku tulis income aku sama pengeluaran wajib dan sisa budgetnya. Nah yang sisa budget ini yang akan aku bagikan gitu. Pakai metode 50 30 20, saving 30%, need atau living 50%, want atau keinginan atau playing ya bisa dibilang kayak gitu, itu 20%. Nah itu yang tadi itu untuk list pembagiannya. Nah di sini ada pembagian lebih rinci, misalkan saving di sini aku ada tabungan rumah, sinking fund, sama emergency fund kayak gitu. Ini udah pembagian dari persenannya itu. Nah di sini ada living juga aku budgetin di sini, di list di sini. Tapi bedanya sekarang aku pakai buffer ya, karena kan sekarang keperluan itu kan banyak yang naik ya, jadi aku bufferin gitu. Jadi kalau misalkan ada kenaikan harga udah ada budgetnya kayak gitu. Nah di sini untuk playing juga aku budgeting, misalkan kayak holiday, baju anak, saving challenge juga aku budgetin di playing, karena kan saving challenge itu lebih ke keinginan aku buat menjadikan diri aku terbiasa untuk menabung kayak gitu. Nah di sini di halaman selanjutnya itu ada cash tracker, tapi ini untuk mingguan. Jadi aku terinspirasi dari YouTuber Ciniti gitu, lupa lagi namanya, karena dia beliau ya tiap bulan atau tiap minggu tuh cash trackernya tuh di per minggu gitu. Jadi aku terinspirasi kayak gitu. Jadi yang bulanannya aku simpen di buku binder ini, lalu yang jatah mingguannya aku simpen di dompet pintar ya. Nah di sini aku udah buat judul-judulnya ya, tapi aku nggak video karena mungkin takut memakan waktu lama ya, jadi untuk mempersingkat waktu. Nah di sini aku mulai masukin budget aku di bulan Januari ini ya. Ini budget bulanannya ya teman-teman. Nah di sini ada keperluan anak sekitar 350-an ya.
untuk kebutuhan anak tuh sekitar 300 berapa sih itu, 360 ya. Ini untuk kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak itu aku dari pengumpulan data untuk misalkan beli pampers sama susu gitu, jadi aku satuin dari sama jadi kebutuhan anak gitu. Ini kurang lebih 364.000 ya. Terus yang selanjutnya, ini sengaja aku nggak tutup dulu ya pouchnya, karena kan nanti akan dibagi untuk jatah per minggunya kayak gitu. Nah untuk belanja bulanan aku budgetin 200.000 per bulan, karena kan kalau list belanja bulanan itu seperti beras, kebutuhan alat-alat mandi, kebersihan kayak gitu. Nah teman-teman, untuk budgeting kali ini mungkin mohon maaf banget, bukan maksud aku buat pamer atau ria. Ini semata-mata karena aku ingin share dan aku ingin melatih diri aku sendiri, membiasakan diri aku sendiri untuk budgeting, karena sampai saat ini juga aku belum bisa seperti youtuber-youtuber yang lain yang sukses budgetingnya. Tapi aku akan tetap berusaha sampai aku benar-benar berhasil menjalankan challenge saving aku, budgeting aku gitu. Sampai kan kayak yang lain itu setiap bulan tuh ada, pas evaluasi tuh ada hasil, ada sisa gitu. Tapi aku nggak pernah evaluasi karena emang bulanannya selalu habis gitu, kadang over budget juga. Tapi aku ingin terus belajar, dan di tahun 2000 ini goals aku adalah aku bisa menabung, budgeting aku tidak over budget, dan bebas dari riba sih, itu intinya sih. Nah ini untuk belanja mingguan aku budgetin 600.000 ya. Dan untuk bekal A itu bekal suami, kan kalau suami itu kerjanya nggak tahu ya libur atau masuknya, jadi aku tetap budgetin 1 bulan, jadi 30 hari gitu. Jadi untuk satu harinya itu kan 10.000, 310.000 untuk suami. Nah untuk aku sendiri sih, kalau aku setiap minggu pasti libur ya, nggak ada lembur gitu. Jadi aku budgetin 26 hari, jadi dikurangi 4 hari sih, 4 atau 5 hari gitu. Jadi kalau tanggal-tanggal merah kadang masuk, tapi seringnya sih aku libur, jadi aku budgetingnya dipotong dengan hari libur kayak gitu. Nah ini aku masukin yang budget aku 260.000 ya. Gak tau kenapa sih kalau budgeting itu seneng ya kita tuh, karena siapa sih yang gak seneng hitung duit, kayak duitnya itu nyata gitu bukan duit virtual doang. Seneng banget sih kalau budgeting gini. Aku juga sering nonton, bahkan udah jadi hobi kayaknya nonton YouTube tentang budgeting. Untuk selanjutnya itu ada transportasi, karena aku sekarang udah tinggal lagi di mertua dan jarak ke kerjaan itu lebih dekat, jadi 100.000 mungkin akan ada lebihnya juga. 100.000 itu seminggunya biasanya pas aku di rumah sendiri ya, itu tuh seminggu tuh 25.000 untuk bensin. Nah nggak tahu sekarang pas kalau ada di rumah mertua, karena ini lebih dekat sih posisinya. Nah terus untuk kuota itu aku simpan di ATM ya, karena kan kalau kuota itu lebih ke online ya untuk belinya. Terus untuk jajan anak aku budgetin 100.000. Nah ini untuk holiday jajan anak, dan apa satu lagi tuh sama baju anak yaitu. Jadi untuk holiday jajan anak dan untuk budgeting baju anak ya, untuk bulan ini tuh aku satuin ya. Mungkin kedepannya juga disatuin, karena emang jumlahnya kan emang sedikit, terus peruntukannya untuk satu orang itu, jadi aku simpan aja dalam satu tempat biar menghemat uang juga sih. Nah di sini aku budgetin untuk jajan anak itu 100.000, holiday 200.000, baju anak 100.000. Nah untuk saving challenge kan aku nggak simpen ya, karena ini akan disimpan di tempat-tempat khusus gitu. Jadi nanti total sampai akhir challenge apa yang aku jalani sekarang kan gitu. Nah di sini aku pembagian untuk budget weekly ya. Ini untuk weekly-nya. Kalau untuk kebutuhan anak, aku weekly-nya itu aku masukin semua. Jadi total 364 itu akan aku masukin ke dompet pintar aku, karena kan gak tahu ya belanjanya akan kapan gitu. Terus belanja bulanan juga sama, kecuali untuk belanja mingguan
aku budgetin per 1 minggu. Jadi kan 600 itu 1 minggunya sekitar 150 ya. Jadi aku budgetin 150.000. Sorry, bukan 150 ya, tapi 140.000 karena per minggunya itu 20.000, seharinya itu 20.000 untuk belanja mingguan. Nah, di sini kan budgetnya 600.000, jadi sisa sekitar 460.000. Untuk selanjutnya bekal ayah aku budgetin juga 70.000. Jadi sisanya sekitar 250.000 ya. Nah, untuk bekal aku juga ada 60.000 jadi sisanya 200.000 lagi ya. Untuk selanjutnya transportasi aku budgetin 25.000 ya untuk per minggunya, jadi sisanya 75.000 untuk sisa week 3 minggu lagi ya, untuk 3 minggu lagi gitu. Untuk gas dan galon ini nggak akan aku masukin dulu, karena kan kalau gas dan galon itu ada di rumah, jadi bisa ambil langsung di dompet di rumah gitu ya, yang disimpan di rumah. Terus selanjutnya untuk jajan anak 50.000, jadi sisanya 50.000 lagi. Untuk dan lain-lain itu seperti infak, sodako itu aku simpan di ATM aja, atau nggak akan aku infoin juga sih karena belum ditarik ya. Jadi untuk baju anak holiday, untuk ya Allah salah terus ngomongnya, untuk holiday itu aku budgetin 50.000 untuk minggu ini, jadi sisa 150.000. Baju anak nggak akan aku ambil dulu, jadi aku simpan 100.000 ya. Nah, jadi kayak gini. Jadi di sini ada budget aktual, bukan aktual sih sebenarnya, untuk jatah mingguan gitu ya. Nanti akan aku evaluasi di minggu kedua, apakah akan ada sisa di minggu ke-1 kayak gitu. Semoga ada sisa sih, biar nggak boros. Nah, sekarang aku pindahin budget yang tadi udah aku pisahin 1 bulan, aku budgeting ke dompet pintar aku untuk weekly ya. Ini untuk weekly. Nah, di sini aku masukin kebutuhan anak dan bulanan itu semua. Untuk mingguan aku budgetin. Nah, di sini ada beberapa sih yang diubah karena kan pecahan uangnya itu enggak sesuai. Jadi ada yang dipasin, ada yang dikurangin kayak gitu. Kadang ada yang dilebihin juga. Kayak bekal ayah, bekal aku nih, kayak belanja mingguan juga dipas-pasin gitu dengan pecahan uang. Nanti gampang bisa dihitung dengan jumlah harinya. Nah, ini aku masukin ke dalam dompet pintar. Jujur sih, kalau aku pakai dompet pintar ini kalau kemana-mana itu agak ribet. Jadi sekarang aku lagi pesen dompet yang lebih simple, tapi belum datang. Nanti di next video aku review juga ya dompetnya. Nah, untuk belanja mingguan udah selesai. Mohon maaf. Untuk budgeting mingguan udah selesai. Nah, di sini ada sisa uang, yaitu untuk saving challenge aku. Ini akan aku gunakan saving challenge aku. Apa ya kira-kira saving challenge aku yang baru? Pokoknya aku seneng banget karena ini lagi tren juga di kalangan YouTuber yang budgeting ya. Aku juga mulai seneng sih kayaknya. Kalau ngebongkar-bongkarnya itu pasti seneng banget gitu kalau udah tercapai challenge-nya. Nah, di sini yang 20 ribuan akan aku masukin ke challenge 20.000 aku yang pakai celengan target ini kayak gini. Yang ini jadi kan pecahan 20.000. Ini sih harusnya challenge uang bekal ya, tapi ini aku nggak berlaku juga sih. Ini paling pokoknya kalau ada sisa uang 20.000 atau ada pecahan 20.000 aku akan masukin ke sini. Nah, di sini ada 4 lembar, jadi totalnya 80.000 aku masukin ke celengan aku ya. Dan udah terisi lebih dari 10, alhamdulillah. Tinggal 2 baris setengah lagi aku udah bisa bongkar celengannya. Yeay, ini kayaknya akan cepat penuh deh. Nah, terus
Nah, ini challenge yang lagi viral sekarang. Itu adalah 100 amplop. Sini aku jalanin 100 amplop challenge-nya, dan di sini aku pakai amplop bekas sisaan amplop yang dulu lebaran ya. Jadi aku kan beli amplop banyak, jadi nggak kepake dan nggak kejual juga. Akhirnya aku ada ide buatin aja 100 amplop gitu. Nah, di sini aku budgetin 100.000 lebih. 100.000 berapa? 100.000 lebih lah. Nah, di sini aku isi 2 amplop. Aku sengaja isi yang besar-besarnya dulu agar nanti pas kedepannya itu kita atau aku challenge-nya tinggal isi yang kecil-kecil, jadi kerasa ringan gitu. Jadi aku usahain isi challenge-nya yang gede-gede dulu. Nah, di sini sih aku mau isi yang 50 ribuan dua ya. Ini 50.000 lebih sih. Sumpah aku kalau lihat yang budgeting tentang 100 amplop ini aku seneng banget tahu. Seneng banget asli nontonnya, ya Allah, greget sendiri gitu, pengen aku juga. Jadi di sini aku isi yang 50.000 sama yang 52.000. Jadi yang aku isi itu adalah 102.000 untuk 2 amplop. Ini aku tandain kuning karena biar senada dengan backgroundnya ya, biar senada dengan warna-warna di setting challenge-nya aku ini. Ini yang pertama aku masukin di amplop yang orange di Pokemon ya. Nah, di sini amplopnya itu udah ada kayak buat nilepnya gitu. Nah, ini jadi yang udah terisi itu adalah yang udah dilipat. Nah, yang belum terisi itu yang belum dilipat. Nah, di sini aku udah isi 2. Semoga gak kerasa lama si challenge ini udah penuh ya, amin. Nah, oke, itu untuk saving challenge aku yang baru. Semoga aku bisa kayak yang lainnya gitu, berhasil menjalankan challenge ini. Karena kalau kita berhasil, ini akan terkumpul 5.050.000 kurang lebih segitu. Biasanya kalau lihat yang lain itu lebih baik lebih ya, kalau misalkan uang pecahannya nggak ada, lebih baik dilebihin gitu, jangan sampai kurang. Jadi isinya itu kalau harusnya 52.000, ternyata pecahannya ada 5.000, jadi 55.000 kayak gitu. Jadi kan nanti pas selesai itu malah lebih gede, dan aku isi ekstranya juga, ada ekstra 4 amplop kalau atau 5 amplop. Nah, ini untuk sisanya aku simpan di balik dompet aku ya, untuk jaga-jaga. Nah, selanjutnya seperti biasa aku kan suka ngumpulin uang receh. Malah sekarang kalau ada uang receh itu seneng banget untuk ditabungin gitu. Nah, di sini udah banyak uang 1.000-an sama uang 500-an. Ini aku pisahin dulu uang 500-annya sama uang 1.000-annya. Aku sih lebih suka uang 1.000 ya, karena bentuknya itu lucu, berat, dan mengkilap gitu. Di sini aku dapat, ini aku tulis di sini. Nah, untuk yang 200 aku simpen 200. Jadi aku tandain ya, setiap aku masukin aku tandain aku udah masukin berapa, biar nanti pas dihitung tuh di balancing gitu, takutnya ada yang kurang. Ini untuk 500-an tuh 13.000 dapatnya, dan untuk yang 1.000-an itu 8.000 kalau nggak salah ya. Nah, 8.000 ya aku masukin. Ini tadinya aku mau bongkar langsung ya pas video ini gitu, karena kan udah akhir tahun juga, udah awal tahun juga. Terus tapi aku kan syutingnya malam ya, takutnya ngeganggu yang tidur gitu. Jadi udahlah, aku urungin niat aku untuk bongkar celengan itu. Paling nanti kalau ada waktu aku akan bongkar di siang hari. Nah, terima kasih untuk yang selalu nonton, dan video aku udah selesai. Jangan lupa like kalau kalian suka, komen kalau ada saran dan saran-saran atau kritik atau apa, boleh di komen. Kalau bermanfaat boleh di share juga ke teman-teman atau grup WA atau grup Facebook atau apapun itu. Dan jangan lupa subscribe. Ini videonya aku keedit 2 kali ya, tapi nggak apa-apa, ini sekalian aku pamit juga.
Oh iya, untuk challenge untuk sinking fan aku yang motor dan emergensi, aku pakai pouch yang baru ya, yang sisaan yang tadi itu. Yang tadinya aku simpen di amplop, aku pindahin ke pouch aku. Nah teman-teman, semoga video aku bermanfaat. Terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dilindungi Allah, dan budgetingnya lancar selalu. Semoga finansial kita di tahun 2020 ini lancar dan sukses ya. Nah, di sini yang tadi aku bilang, jadi uang motornya aku simpan di pouch juga. Dadah.